Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ketemu lagi di praktikum elektronika industri. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, sesuai rencana pembelajaran, kita bahas dulu hasil pertemuan yang lalu. Nah, pertemuan yang lalu itu tentang catu daya DC. Mungkin masih ada yang ingat komponen penyusun dari rangkaian DC itu apa saja? Pertama ada transformator, kemudian ada penyearah atau rectifier, kemudian ada penyaring, filter. Ya, biasanya menggunakan komponen kapasitor. Dan yang terakhir, sebagai penstabil tegangan atau regulator, itu kita menggunakan IC 7805 atau 7812 sesuai dengan nilai tegangan yang diinginkan. Kalau misalnya kita menginginkan DC 5 volt, berarti kita pakai IC regulator 7805. Baiklah, nah rangkaian catu daya tersebut itulah yang akan menjadi modul utama pada praktikum elektronika industri. Itu merupakan sumber tegangan yang akan kita gunakan selama praktikum. Nah, materi berikutnya itu tentang karakteristik UJT. UJT itu merupakan singkatan dari Uni Junction Transistor. Baiklah, kita langsung saja. Nah, di sini pada praktikum kali ini diharapkan teman-teman dapat memahami konstruksi dan karakteristik dari UJT. Yang kedua, memahami operasi dan persamaan dua transistor dari UJT. Nah, ternyata ada rangkaian ekivalen dari dua transistor yang setara dengan UJT. Baiklah, konstruksi dan karakteristik. Kita masuk ke tujuan pertama. Nah, Uni junction transistor itu biasanya kita singkat UJT. Nah, konstruksinya itu terdiri dari lapisan semikonduktor yang dibentuk dalam struktur tunggal. Ini merupakan konstruksinya. Jadi, ini semua adalah bahan-bahan semikonduktor. Nah, tentang karakteristiknya, pada umumnya UJT itu terdiri dari emitter, basis 1, dan basis 2. Teman-teman bisa melihat simbol UJT di sini. Nah, jadi UJT ini memiliki 3 kaki. Ada emitter, ada basis 1, dan basis 2. Nah, tentang karakteristiknya itu ada kondisi cut-off. Nah, kondisi cut-off itu ketika tegangan emitter itu lebih rendah dari tegangan puncak. Nah, ketika dia kondisi cut-off, artinya UJT ini non-konduktif. Apa maksudnya non-konduktif? Itu tidak mengalirkan arus secara signifikan antara terminal emitter dan terminal basis. Di sini, ini tadi kondisi cut-off. Nah, di sini kondisi saturasi. Tadi kondisi cut-off ketika tegangan emitter lebih rendah dari tegangan puncak. Oke, sebaliknya UJT itu dapat beroperasi ketika tegangan emitter itu lebih besar dari tegangan puncak ditambah 0,5 volt. Nah, untuk mengatur tegangan emitter, kita bisa mengatur potensiometer, variabel resistor 1. Mungkin untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat dari gambar rangkaian berikut.
Oke, perhatikan gambar rangkaian berikut. Di sini ada sumber tegangan AC sebesar 12 volt. Nah, pada titik terminal ini akan dihubungkan ke power supply yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Di sini kan ada tegangan AC, kemudian di sini ada dioda. Fungsi dioda itu sebagai penyearah. Jadi dia akan merubah gelombang AC menjadi gelombang DC. Jadi yang masuk di rangkaian itu tegangan DC. Nah, di sini ada nilai R2, ada nilai R3, dan nilai R4. Di sini kita akan menggunakan jack banana untuk menghubungkan antar terminal ini. Jadi pada praktikum pertama kita menghubungkan terminal 1, kemudian terminal 4, kemudian terminal 6, kemudian terminal 8. Nah, untuk hubungan yang pertama ini, tadi kita sudah sampai sini. Di sini ada dioda sebagai penyearah. Nah, yang kita hubungkan tadi adalah terminal 4, di mana R4, VR1, dan R5 ini sebagai pembagi tegangan. Adapun potensiometer atau variabel resistor di sini untuk penyesuaian sensitivitas. Nah, nilai ini akan berpengaruh terhadap tegangan yang ada di emiternya UJT. Jadi di rangkaian ini kita menggunakan UJT. Ini adalah kaki emiter, ini basis 1, dan ini basis 2. Kemudian di sini kita menggunakan R11. Nah, di output B1 apabila terdapat tegangan di kaki basis 1, itu kita bisa mengukur di kaki R11. Apabila terdapat tegangan di R11, itu akan memicu kaki basis dari transistor. Q3 di sini adalah transistor. Fungsi transistor di sini sebagai saklar. Apabila kaki basis terbias, maka kolektor emitter akan terhubung. Apabila kolektor emitter terhubung, otomatis LED akan menyala. Nah, LED di sini sebagai indikator, sebagai output apabila UJT tersebut bekerja. Nah, berikutnya, kondisi kedua itu kita akan menghubungkan terminal 1, terminal 3, tadi kan terminal 4, terminal 4-nya dipindahkan ke terminal 3, kita menghubungkannya menggunakan jack banana. Kemudian kita hubung lagi terminal 6, kemudian terminal 8. Nah, kondisi kedua di sini ada RTH. RTH itu atau termistor. Nah, ini adalah komponen semikonduktor yang resistansinya dapat berubah apabila terdapat perubahan suhu. Jadi sama saja dengan sensor suhu. Nah, termistor itu ada yang PTC, ada yang NTC. Untuk di praktikum ini kita menggunakan NTC, negatif temperatur koefisien. Apa maksudnya? Apabila nilai tahanannya tinggi, apabila suhunya tinggi, nilai resistansinya rendah. Jadi dia berbalik nilai. Jadi kalau misalnya tidak ada cahaya, resistansinya tinggi. Ada cahayanya terang, resistansinya rendah. Nah, untuk mengatur sensitivitas dari RTH ini, di sini ada potensiometer untuk merubah sensitivitas dari RTH ini. Jadi, karena dia perubahan suhu, maka pada praktikum itu kita mendekatkan solder pada RTH. Apabila terjadi perubahan panas, apabila
terdapat perubahan suhu di RTH, misal solder, oh berarti dia tambah panas. Berarti kalau misalnya dia panas, semakin panas berarti resistansinya semakin turun. Karena dia negatif temperatur koefisien, berbalik nilai. Beda dengan PTC. PTC kalau dia semakin panas berarti resistansinya juga semakin tinggi. Kalau NTC kebalikannya. Apabila panas berarti resistansinya rendah. Nah, karakteristik dari UJT itu intinya tegangan pada emitter terhadap basis 1 apabila dia kurang dari tegangan puncak. Oke, tegangan puncak itu diperoleh dari mana? Kita meletakkan multimeter di sini. Probe merah dari multimeter di emitter, probe hitamnya itu ada di ground. Setelah itu kita ubah-ubah nilai potensiometer, maka diperoleh tegangan puncak. Nah, kapan UJT ini bekerja atau aktif? Itu ketika tegangan di emitter ini melebihi dari tegangan puncak. Kapan kurang dari tegangan puncak, UJT tidak dapat bekerja. Hal ini dapat terukur pada kaki basis 1. Basis 1 terhubung ke R11, jadi outputnya bisa diukur di R11. Ternyata tegangan pada R11 ini akan memicu kaki basis transistor. Jadi kalau ada tegangan, kaki basis transistor terpicu. Berarti kolektor emitter terhubung, LED menyala. Kapan kaki basisnya tidak terpicu, tidak ada tegangan di R11, maka kolektor emitter itu terputus. Kalau misalnya ada yang terputus, otomatis LED tidak menyala. Dan yang terakhir, kita akan menghubungkan terminal 1, terminal 2, terminal 6, dan terminal 8. Nah, tadi kita menggunakan R4 yang nilainya fix 1 kilo. RTH sebagai sensor suhu. Apabila terjadi perubahan suhu, nilai resistansinya juga berubah. Di sini ada CDS. Masih ada yang ingat di praktikum instrumentasi kita sudah membahas CDS, kadmium sulfida. Itu juga bahan semikonduktor yang peka terhadap cahaya atau fotokonduktor. Nah, nilai resistansinya juga berbanding terbalik dengan cahaya. Jadi kalau misalnya cahayanya rendah, resistansinya tinggi. Begitupun sebaliknya. Jadi pada praktikum ini yang kita hubungkan adalah terminal 2, terminal 3 tadi dilepas. Kemudian kita akan mengamati. Kita akan menutup CDS dan memperhatikan bagaimana output dari LED. Nah, di sini apabila tidak ada cahaya, maka resistansinya tinggi. Resistansi di sini tinggi. Jadi, ini akan mempengaruhi kaki dari emitter UJT. Nah, tadi kalau misalnya tegangan emitternya lebih rendah dari tegangan puncak, UJT tidak aktif. Tidak aktif berarti tidak ada tegangan di basis 1. Berarti LED tidak menyala. Dan begitupun sebaliknya. Mungkin hanya itu pemaparan tentang rangkaian percobaan mengenai karakteristik UJT. Nah, di sini ada hasil pengamatan dan analisis. Silahkan dikerjakan. Sebutkan dan jelaskan aplikasi rangkaian UJT di industri. Kemudian, kesimpulan, buatlah rangkuman atau kesimpulan dari pemaparan tentang karakteristik UJT yang telah Anda tonton pada link YouTube yang diberikan, atau penjelasan dari hari ini. Silahkan dibuat rangkuman atau kesimpulan. Oke, laporan ini dibuat per kelompok. Jadi silahkan satu kelompok itu per tempat industri. Jadi silahkan
Jadi silahkan untuk bekerja sama sesuai dengan teman kerja praktiknya. Mungkin hanya itu dari saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.